Assalamualaikum, selamat malam. Saya perkenalkan, nama saya Michael Munti dengan NIM 10206240001. Di sini saya akan menjelaskan laporan ujian tengah semester saya, yaitu mulai pertama bab 1. Bab 1 ERD. Hasil perencanaan ERD, hasil perencanaan sistem basis data. Pembayaran sehat digambarkan dalam bentuk Entity Relationship Diagram. ERD menggunakan diagram IO dan MySQL. ERD mencangkup entitas dan atribut-atribut utama serta relasi antar atribut yang dirancang untuk memastikan pengelolaan data yang terstruktur dan efisien. Entitas dan atribut. Saya akan menjelaskan di sini entitas dan atributnya. Yaitu berikut adalah daftar entitas dan atribut yang digunakan dalam perencanaan ARD pembayaran sehat. Yaitu pertama-tama entitas yang pertama yaitu entitas pasien 001 memiliki atribut yaitu dua bagian, yaitu ID pasien, primary key, dan nama pasien. Yang kedua, entitas transaksi memiliki atribut ID transkripsi yaitu primary key, waktu transaksi ID pasien. Yang ketiga itu entitas detail transaksi memiliki atribut ID detail, ID transaksi, ID layanan, jumlah subtotal, jumlah dan subtotal. Yang keempat itu entitas layanan memiliki 5 atribut yaitu ID layanan, nama layanan, biaya, ID kategori. Yang terakhir yaitu ID unit. Yang kelima entitas dokter memiliki atribut seperti ID dokter, nama dokter, dan spesialis. Yang keenam entitas unit. Entitas unit memiliki atribut 2 yaitu ID unit dan nama unit. Yang ketujuh kategori layanan memiliki atribut 2 ID kategori, ID nama kategori. Yang ke-8 yang terakhir yaitu entitas obat obat memiliki atribut yaitu 4 ID obat, nama obat, merek, dan harga satuan. Relasi antara entitas. Relasi antar entitas yaitu yang pertama pasien melakukan transaksi, yaitu relasinya satu pasien dapat melakukan banyak transaksi. Berarti hubungan relasinya yaitu 1N atau one to many. Yang kedua itu hubungan relasi transkrip memiliki detail transaksi. Relasinya yaitu satu transaksi terdiri dari banyak detail transaksi, berarti jenis hubungannya yaitu one to many. Yang ketiga, detail transaksi mencangkup pada layanan. Relasinya yaitu banyak detail transaksi mengacu pada satu layanan, berarti jenis hubungannya yaitu many to one. Yang keempat yaitu layanan dilayani oleh dokter. Relasinya banyak layanan yang harus dilayani oleh dokter. Jenis hubungan yaitu many to one. Yang kelima, layanan disediakan oleh unit. Relasinya banyak layanan yang disediakan oleh satu unit. Jenis hubungannya yaitu many to one. Yang keenam, layanan termasuk dalam kategori layanan. Relasinya banyak layanan termasuk dalam satu kategori. Jenis hubungan
jenis hubungannya yaitu many to one. Yang ketujuh, layanan termasuk kategori layanan. Relasinya banyak layanan termasuk dalam kategori jenis hubungannya many to one. Layanan mengandung obat. Relasinya yaitu satu layanan dapat mengandung banyak obat. Jenis relasinya yaitu one to many. Ini adalah ARD yang saya buat. Seperti pasien melakukan transaksi. Dan ini adalah relasi antara entitas MySQL yang saya buat. Penjelasannya, entitas dan sistem basis data menyarankan sehat mempresentasikan sekumpul objek atau konsep dengan atribut yang sama, yang berfungsi untuk mengelola proses pemesanan secara terstruktur. Entitas ini digunakan dalam bentuk persediaan menjaga pada profil dan memiliki hubungan yang jelas satu sama lain. Bagian pula pada MySQL jika telah menulis kode pada SQL serta memberikan relasi yaitu foreign key dan antara entitas, maka akan membentuk satu relasi antara entitas. Relasinya yaitu pertama, pasien dan transaksi. Relasinya satu pasien dapat melakukan banyak transaksi atau one to many. Penjelasan, seorang pasien bisa datang berkali-kali dan memiliki banyak riwayat transaksi layanan. Kedua, transaksi dan detail transaksi. Relasinya, satu transaksi memiliki banyak detail transaksi atau one to many. Penjelasan, satu transaksi bisa berisi beberapa layanan yang diambil pasien saat itu, misalnya beli obat dan cek laboratorium sekaligus. Yang ketiga yaitu detail transaksi dan layanan. Relasinya, satu layanan dapat muncul dalam banyak detail transaksi atau disebut one to many. Penjelasan, satu jenis layanan, misal fisioterapi lutut, bisa digunakan oleh banyak pasien dalam transaksi berbeda. Keempat, layanan dan unit. Relasinya, satu unit menangani banyak layanan atau one to many. Penjelasan, unit seperti laboratorium atau apotek memiliki beberapa layanan, misalnya tes darah, obat-obatan. Yang kelima, layanan dan kategori. Relasi satu kategori memiliki banyak layanan atau one to many. Penjelasan kategori seperti obat-obat bisa bercangkup layanan seperti paracetamol, bodrexin, dan lain-lain. Yang keenam, layanan dan dokter. Relasinya many to one. Penjelasannya, layanan yang berupa tindakan medis dapat ditangani oleh satu dokter. Yang ketujuh, obat dan unit. Relasinya many to one. Obat-obat disediakan oleh satu unit tertentu, biasanya apotek. Yang selanjutnya itu bab kedua yaitu relation model. Transformasi ARD ke relationship model. Ini adalah tabel yang saya buat, saya rancang. Penjelasannya, berdasarkan entity relationship diagram ARD yang telah dirancang sebelum, langkah selanjutnya dapat merancang basis data adalah mengubah ARD ke dalam bentuk relation model. Transformasi ini bertujuan untuk mempresentasikan setiap entitas dan relasi dihubungkan menjadi tabel.
sedangkan atribut-atributnya menjadi kolom dan tabel tersebut. Untuk itu relasi antara entitas ERD akan dikonfirmasi menjadi foreign key di tabel yang sesuai. Selanjutnya itu tabel hasil relation model. Berikut tabel yang dapat di relation itu. Yang pertama yaitu pasien memiliki atribut ID pasien, primary key, nama pasien. Kedua, transaksi memiliki atribut ID transkrip, ID transaksi. Primary key, waktu transaksi ID pasien. Detail transaksi, atribut ID detail, primary key, ID transaksi, primary key, ID layanan, primary key, jumlah dan subtotal. Yang keempat, layanan, atribut ID layanan, primary key, nama layanan, biaya ID kategori, primary key, ID unit, primary key, ID dokter, primary key. Yang kelima, kategori layanan yaitu memiliki atribut ID kategori primary key, nama kategori. Yang keenam, unit, atribut ID unit, primary key, nama unit. Dokter, yang ketujuh, dokter memiliki atribut ID dokter, primary key, nama dokter. Obat, yang terakhir yaitu obat memiliki atribut ID obat, primary key, nama obat, merek, harga satuan, ID unit, primary key. Relasi antara tabel. Berikut relasi antara tabel pada relation model pembayaran sehat. 1. Pasien bertransaksi relasinya. Nah, selanjutnya itu bab 3 yaitu data definition DDL secara umum. Data definition yang ketiga yaitu bab ketiga yaitu penjelasan tentang DDL dan DML. DDL secara umum, data definition language atau disingkat dengan DDL adalah bagian struktur bahasa SQL Student Query Language yang digunakan untuk mendefinisikan dan mengelola struktur dari objek dalam database. Objek-objek tersebut meliputi tabel, view, index, dan relasi antara tabel. Dengan kata lain, DDL digunakan untuk membuat, mengubah, dan menghapus struktur tabel tanpa manipulasi data di dalamnya. Berikut beberapa perintah untuk DDL yaitu ada 4 yaitu karakter, alter, drop, dan user. Create untuk membuat objek baru seperti tabel atau database. Alter untuk mengubah struktur tabel yang sudah ada seperti menambahkan kolom baru, merubah nama kolom, dan lain-lain. Drop untuk menghapus tabel atau objek lain dari database secara permanen dan juga dapat menghapus suatu database yang telah dibuat. Yang terakhir yaitu user untuk memilih atau menentukan database yang akan digunakan sebelum menjalankan perintah SQL-nya. Selanjutnya ini adalah pembuatan nama database yang saya buat yang digunakan adalah create database pembayaran sehat. Penjelasannya, pertama membuat database terlebih dahulu dengan pada gambar membuat database dengan nama pembayaran sehat 001.
Dan ini adalah pembuatan create table yang saya buat. Pada gambar kita telah membuat tabel pada database pembayaran sehat 001. Pada gambar terlihat bahwa setiap memiliki setting auto increment, yang mana jika kita ingin melakukan insert maka tidak perlu menginput ID dari setiap memiliki tabel, karena ID akan otomatis melalui dari angka 1 sampai berada dalam dimasukkan pada gambar juga terhadap berbagai macam atribut dan juga tipe datanya. Dan ini adalah kode database, yang ini adalah kode pembuatan karakter tabel yang saya buat. Yang selanjutnya itu bab yang terakhir, yaitu bab keempat, normalisasi. Normalisasi adalah proses perorganisasian data dalam database untuk mengurangi duplikasi data dan memastikan integrasi data. Tujuannya adalah untuk memecahkan tabel besar menjadi tabel yang lebih kecil dan menghapuskan menggunakan relasi agar struktur data menjadi lebih efisien dan konsisten. Ini adalah tabel yang saya buat. Penjelasannya, data normal merupakan data yang belum dinormalisasi atau belum memenuhi aturan dalam bentuk normal. Artinya struktur tabel masih mengandung kelemahan seperti data yang berulang, kolom yang menyimpan lebih dari satu nilai, seperti memprioritaskan, menimbulkan anomali dalam operasi basis data seperti insert, upgrade, dan delete. Misalnya, jika saat kolom berisi daftar produk yang dibeli oleh pelanggan dan satu sel maka hal ini melanggar bentuk normal pertama 1NF, karena seluruhnya setiap nilai disampingkan secara terpisah dan tidak dapat dibentuk daftar. Keberadaan data unnormal dapat menyebabkan redundansi dan inkonsistensi, serta menyulitkan pada pengelolaan data secara efisien. Oleh karena itu, proses penormalisasi diperlukan untuk memecahkan tabel menjadi struktur yang lebih logis dan efisien, seperti memisahkan data pelanggan dan data transaksi ke dalam tabel yang berbeda. Dengan begitu, data lebih terjadi dan pemrosesan basis data menjadi lebih optimal. Ini adalah range normal from 1NF. Berikut merupakan bentuk 1NF dari data unnormal. ID transaksi yang beberapa kolom, yaitu ID transaksi, ID pasien, nama pasien, waktu transaksi, ID layanan, nama transaksi, biaya layanan, jumlah, dan subtotal. 1NF adalah bentuk normal yang mensyaratkan bahwa setiap atribut dalam suatu tabel harus berisi nilai yang atomik atau satu nilai, artinya hanya satu nilai untuk setiap sel. Selain itu, tidak boleh ada kolom yang bersifat daftar, array, atau data yang berulang dalam satu kolom. Ini adalah merupakan tabel 2NF yang dapat melalui hasil dari 1NF. Ada beberapa tabel, yaitu tabel pasien memiliki atribut yaitu ID pasien, nama pasien, tabel transaksi, tabel layanan, tabel detail transaksi. Dan ini adalah tier normal formal 3NF saya.
merupakan tabel 3NF dari hasil 2NF. Penjelasan 3NF adalah tahap dalam proses menormalisasi basis data yang memastikan bahwa tabel tidak hanya memenuhi kriteria 2NF, tetapi juga bebas dari ketergantungan transif terjadi ketika atribut non-primer bergantung pada atribut non-primer lainnya yang dalam giliran bergantungan pada kunci utama dalam 3NF. Setiap atribut non-primer harus langsung bergantung pada kunci utama, bukan pada atribut non-primer lainnya. Hal ini menghadiri adanya redundansi data yang dapat membuat database menjadi tidak efisien dan sulit dikelola.